Kesultanan Ottoman atau Turki Utsmaniyah di awal abad ke-20 adalah sebuah negara yang sangat berbeda jika dibandingkan pada abad-abad sebelumnya. Kesultanan Turki yang dulunya pernah melegenda dengan merebut kota-kota besar seperti Konstantinopel, Rhodes, serta Budapest, mulai kehilangan kekuatannya. Mereka kehilangan berbagai wilayah seperti Bosnia, Libya, Mesir, dan banyak wilayah lainnya. Bahkan berkali-kali, mereka juga kalah perang, seperti dalam perang melawan Italia dan saat melawan negara-negara Balkan. Tidak heran, jika di kalangan negara-negara Eropa, Turki dikenal sebagai sang penyakitan, dengan berbagai masalah yang membuatnya semakin sekarat. Meskipun begitu, kelak ada satu pertempuran dalam Perang Dunia Pertama yang akan mengubah pandangan dunia terhadap kesultanan yang telah sekarat ini. Tahukah kamu, ketika Perang Dunia Pertama dimulai pada tahun 1914, sebenarnya tidak ada negara yang tertarik untuk bekerja sama dengan Kesultanan Utsmaniyah, baik dari pihak negara-negara sentral maupun negara-negara sekutu. Meskipun kedua belah pihak menyadari bahwa posisi Turki sangatlah strategis, namun mereka tidak tertarik untuk bersekutu dengan Turki yang sudah sekarat. Negara-negara sekutu mungkin merasa yang terpenting adalah Turki tidak ikut berpihak dalam perang tersebut. Toh, menurut mereka ia baru saja menyelesaikan perang sekitar 1 tahun sebelumnya. Namun di luar dugaan, Turki tiba-tiba memutuskan untuk masuk ke dalam perang setelah melalui serangkaian negosiasi dengan Kekaisaran Jerman. Bagi para kaum muda Turki, khususnya Enver Pasha, persekutuan dengan Jerman menjadi sangat penting. Penting karena dalam pandangannya, koalisi dengan Jerman dapat membuat Turki memperoleh bantuan berupa teknologi dan bantuan ekonomi dari Kekaisaran Jerman. 25 Oktober 1914, Turki memanfaatkan giveaway kapal perang Jerman yaitu SMS Guben dan SMS Breslau. Kapal-kapal ini kemudian menyerang wilayah Rusia di lokasi-lokasi seperti Theodosia, Novorossiysk, Odessa, dan Sevastopol. Insiden ini menjadi pernyataan perang Turki terhadap Rusia dan sekutu-sekutunya, di mana militer Rusia mulai dikirim ke Kaukasus untuk menyerang Utsmaniyah. Meskipun awalnya Rusia mampu mengalahkan militer Utsmaniyah, namun perlahan militer Utsmaniyah membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan yang sanggup untuk menahan serangan Rusia. Grand Duke Nikolaevich, sepupu Tsar Nicholas II, sekaligus jenderal perang Kekaisaran Rusia, mengirimkan sebuah telegram kepada Inggris lewat kedutaan Inggris di Kekaisaran Rusia. Nicholas meminta Inggris untuk membuka front baru demi memaksa Turki mengalihkan sebagian perhatian dan pasukannya dari front Kaukasus menuju front lainnya. Permintaan ini kemudian direspon Inggris dengan cepat, dan di bulan itu juga, para petinggi Inggris seperti Winston Churchill, Laksamana Fisher, dan Lord Kitchener melakukan sebuah diskusi. Churchill sebagai First Lord of Admiralty berpendapat bahwa kekuatan terbesar Inggris sepanjang sejarah terdapat pada angkatan lautnya. Bagi Churchill, Ottoman yang sudah sekarat dan ketinggalan teknologi tidak akan memiliki kesempatan melawan armada laut Inggris yang sangat kuat dan mempunyai persenjataan yang lebih modern. Saat berkata demikian, ia tidak terlalu memikirkan kekuatan Turki, termasuk saat ia membuat Rusia kewalahan di Kaukasus. Dan hal itu belum termasuk adanya kemungkinan dukungan persenjataan dari Jerman setelah keduanya resmi menjadi sekutu. Meskipun begitu, para petinggi lainnya juga tampak angkuh. Tidak heran jika mereka menyetujui rencana Churchill. Mereka berpikir, jika dapat dengan mudah mengirim angkatan laut Inggris untuk mengamankan Selat Dardaneles, hal tersebut akan membuka jalan langsung menuju Istanbul, di mana mereka dapat menunjukkan kekuatan Inggris di Istanbul dan memberikan tekanan untuk Kesultanan Utsmaniyah menyerah dari Perang Dunia Pertama. Churchill dan para petinggi militer Inggris lainnya melihat hal ini sebagai pekerjaan yang sangat mudah.
Misi utama dari kampanye Gallipoli adalah menyingkirkan Kesultanan Utsmaniyah dari Perang Dunia Pertama dan membuka jalur untuk bertemu Rusia di Laut Hitam. Sementara itu, misi sekundernya adalah untuk membantu Rusia dengan mengalihkan perhatian Utsmaniyah dari Kaukasus. Pada saat perencanaannya, Inggris melakukan rencana tersebut dengan tergesa-gesa karena mereka tidak memiliki jumlah pasukan yang cukup. Meskipun mereka juga mendapatkan tambahan personil dari wilayah-wilayah yang menjadi persemakmuran mereka seperti India, Australia, dan Selandia Baru. Di sisi Utsmaniyah, mereka justru lebih siap karena ada seorang letnan kolonel yang sangat memahami kondisi di Gallipoli. Letkol ini sebelumnya pernah melawan Bulgaria di Gallipoli saat Perang Balkan. Dia berusaha memperkirakan di mana saja para musuh akan mendarat dan membangun pertahanan yang lebih kuat. Selain itu, ia berpendapat bahwa lebih mudah untuk mempertahankan Gallipoli dibandingkan merebutnya. Maka ia memerintahkan pasukannya untuk menyusun posisi bertahan, khususnya di bukit-bukit tinggi, di mana para penyerang lebih mudah terlihat. Nama pemimpin militer Turki ini tidak lain adalah Letkol Mustafa Kemal. Pertempuran dimulai pada 19 Februari 1915. Inggris memberikan bombardir pembuka dari angkatan lautnya. Namun karena cuaca buruk, bombardir tersebut terhenti hingga 25 Februari. Serangan infanteri belum dapat dimulai karena banyaknya rintangan yang harus dilalui oleh kapal-kapal sekutu seperti ranjau air. Namun akhirnya, pada 25 April 1915, Australian dan New Zealand Army Corps berhasil melakukan pendaratan di sebuah tanjung yang sekarang dikenal dengan nama Tanjung Anzac. Sementara itu, pasukan Inggris berhasil mendarat di Cape Helles. Sedangkan tentara Prancis mencoba mendarat di Kum Calais, namun karena tidak berhasil, mereka segera menarik diri. Tidak seperti yang diperkirakan Churchill dan para petinggi Inggris lainnya, Kesultanan Utsmaniyah berhasil membuktikan dirinya sebagai lawan yang patut untuk diperhitungkan. Setelah pendaratan ini, situasi berubah menjadi pertempuran parit, bagaikan pertempuran di Eropa Barat. Penyakit-penyakit, terutama dengan iklim seperti di Gallipoli, mulai merenggut nyawa para tentaranya. Disentri merupakan penyakit yang umum terjadi. Selain itu, mayat-mayat yang berserakan mulai mengundang penyakit dan lalat-lalat yang menghinggapi makanan dari para tentara. Air bersih juga menjadi langka pada parit-parit tersebut. Strategi Kemal rupanya berhasil menahan serangan sekutu. Setelah para petinggi sekutu melihat bahwa Gallipoli tidak bisa dimenangkan, mereka mulai menarik diri dari front tersebut. 8 Januari 1916, seluruh pasukan sekutu di Gallipoli ditarik kembali menuju kampung halamannya. Korban di kedua pihak diperkirakan mencapai 500.000 korban. Perang Gallipoli menyebabkan perubahan pandangan yang sangat besar terhadap Kesultanan Utsmaniyah setelah sebelumnya dianggap sebagai negara terlemah. Churchill dan petinggi Inggris lainnya menjadi sangat malu karena telah meremehkan kekuatan Utsmaniyah yang akhirnya membuat Churchill keluar dari pemerintahan dan bertempur di Perancis sebagai perwira di Royal Scots Fusilier. Di pihak Turki, kemenangan ini dianggap sebagai pemersatu dan penguat nasionalisme bangsa Turki setelah berabad-abad digempur oleh bangsa Eropa lainnya. Gallipoli seringkali disebut sebagai kemenangan besar terakhir Kesultanan Utsmaniyah pada tahun-tahun terakhirnya, yang menyebabkan Mustafa Kemal menjadi seseorang yang sangat dihormati. Walaupun Kesultanan Ottoman akhirnya kalah dalam Perang Dunia, namun kepopuleran dari Mustafa Kemal masih dirasakan sampai saat ini. Kelak, ialah yang memimpin perang kemerdekaan bangsa Turki dan menjadi bapak dari bangsa Republik Turki yang modern. Bagi para pejuang Anzac, inilah pertama kalinya dalam sejarah Australia dan Selandia Baru mereka berperang di bawah bendera mereka sendiri. Hingga sekarang, di Gallipoli, tanjung di mana Anzac mendarat pada tanggal 25 April 1915,
dikenal sebagai Tanjung Anzac. Setiap tahunnya, pada tanggal 25 April, Hari Peringatan Nasional Anzac diterapkan di Australia dan Selandia Baru. Peringatan bagi para veteran dan tentara Australia serta Selandia Baru dilaksanakan pada hari ini setiap tahunnya. Lalu menurutmu, apakah dampak yang paling signifikan dari Perang Gallipoli? Berikan pendapatmu di kolom komentar.